Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwia Sikrina Aziz dari kampus IAIN Fatahul Muluk Papua, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah pembelajaran IPS SDMI. Pada mata kuliah pembelajaran IPS SD, ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai perkembangan kurikulum IPS SD, yang kedua hakikat pembelajaran IPS SD, dan yang ketiga tujuan dan fungsi pembelajaran IPS SD. Materi yang pertama mengenai perkembangan kurikulum IPS SD. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang bersumber dari kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi menggunakan konsep-konsep ilmu sosial yang digunakan pula untuk kepentingan pembelajaran. Materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar terdiri dari geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Istilah ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia baru dikenal sejak lahirnya kurikulum tahun 1975. Sebelumnya, pembelajaran ilmu-ilmu sosial untuk tingkat persekolahan menggunakan istilah yang berubah-ubah sesuai dengan situasi politik pada masa itu. Perkembangan kurikulum IPS SD di Indonesia terdiri antara lain sebagai berikut. Pertama, kurikulum pada tahun 1975, yang kedua kurikulum pada tahun 1984, dan yang ketiga pada tahun 1994, yang keempat pada tahun 2004, yang kelima pada tahun 2006, dan yang keenam kurikulum pada tahun 2013 yang berlangsung hingga saat ini. Yang kedua mengenai hakikat pembelajaran IPS di SD. Pendidikan IPS penting diberikan kepada siswa pada jenjang pendidikan dasar karena siswa sebagai anggota masyarakat perlu mengenal masyarakat dan lingkungannya. Untuk mengenal masyarakat, siswa dapat belajar melalui media cetak, media elektronik, maupun secara langsung melalui pengalaman hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Dengan pembelajaran IPS SD, siswa dapat memiliki sikap pekat dan tanggap untuk bertindak secara rasional dan bertanggung jawab dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupannya sehari-hari. Materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu tujuan dari pembelajaran IPS di SD. Menurut Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 pada tahun 2006, ada 4 tujuan pembelajaran IPS SD. Yang pertama, untuk mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Baik, untuk materi perkembangan kurikulum IPS di SD, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.